Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Hadirin jamaah Masjid Agung yang saya hormati semuanya dan yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali di pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala perkenankan kita untuk bisa berada di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana kehendaki kita untuk bisa melaksanakan perintahnya, maka semoga Allah benar-benar menjadikan kita orang-orang yang bisa menjauhi apa-apa yang dilarangnya, dan dijadikan kita semua orang-orang yang beriman dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Tidak bertambah hari waktu yang kita lalui kecuali semakin bertambah iman, kebaikan yang Allah berikan kepada kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian kita kitab Nasaihud Diniyah wal Wasaya al Imaniyah, yang mana pembahasan terakhir sampai kepada perihal keutamaan membaca salawat atau keutamaan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentuk daripada amalan yang terutama, yang istimewa, yang dihimbau kita umat ini untuk memperbanyaknya, yaitu apa? Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari-hari kita yang kita lalui, terutama di malam Jumat dan di hari Jumatnya. Kemudian setelah membahas tentang bagaimana itu panjang lebar tentang bersolawat kepada Nabi, masuk kepada amalan yang berikutnya yang memiliki faedah, manfaat yang besar sekali. Ada di antara amalan-amalan ini yang punya faedah memang dan kemanfaatan yang besar bagi pelakunya. Kemarin kita bahas dari awal adalah beristighfar, bersolawat kepada Nabi, dan ini yang terakhir, yaitu apa? Berdoa. Maka berdoa ini adalah satu amalan yang istimewa, sebagaimana amalan-amalan yang sebelumnya. Di sini dikatakan oleh beliau, wa qala radhiyallahu ta'ala anhu, wa amma du'a'u, adapun berdoa itu, faqad amarallahu bihi, Allah memang benar-benar telah memerintahkan kepada kita. Kita ini hamba diperintahkan Allah untuk berdoa. Wa hatha alaih wa raghaba fih, dan Allah menghimbau kita dan menginginkan dari kita agar supaya kita berdoa, memohon kepadanya. Faqala azza min qailin karim, bagaimana Allah Ta'ala bersabda, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dengan engkau merendahkan diri dan engkau dengan melirihkan suaramu. Innahu la yuhibbul mu'tadin, karena Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas, atau Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan jangan kalian berbuat kerusakan di atas muka bumi setelah sebelumnya bumi itu dalam keadaan diperbaiki. Wad'uhu, dan berdoalah kalian kepada Allah, khaufan, dengan perasaan rasa takut, wa tama'a, dan dengan penuh harap dari Allah.
Inna rahmatallahi, sesungguhnya rahmatnya Allah Ta'ala itu qaribun minal muhsinin, sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Dari ayat ini Allah menyebutkan dua, yaitu apa? Dua kali perintah untuk berdoa. Berdoalah kalian dengan merendahkan diri di hadapannya dan dengan suaramu yang lirih. Dan berdoalah kepada Allah dengan penuh rasa takut dan harap. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala juga berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu memiliki nama-nama yang baik. Fad'uuhu biha, maka berdoalah engkau kepadanya biha, dengan engkau menyebut nama-nama Allah Ta'ala yang baik tadi. Jadi kalau kita mau berdoa, jangan lupa sebut namanya Allah yang mulia. Allah memiliki nama-nama, yakni Asmaul Husna. Kalau mau berdoa, berdoalah kepadanya dengan kau menyebut nama-namanya Allah Ta'ala tadi. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berkata, Tuhan kalian berfirman, ud'uni, memintalah kalian kepadaku, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, maka aku akan mengijabahi doa kalian. Di sini Allah memerintahkan, tapi Allah menjanjikan pengkabulan. Ud'uni astajib lakum, berdoalah nanti saya ijabahi. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wal hayyu la ilaha illahu, dialah Allah yang maha hidup dan tiada Tuhan selain Dia. Fad'uuhu mukhlishina lahuddin, berdoalah engkau kepadanya dengan tulus. Alhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ini beberapa ayat yang menyebutkan perintah, himbauan dari Allah supaya kita ini berdoa. Jadi doa itu perintah dari Allah. Allah perintahkan kita untuk selalu berdoa, meminta kepada Allah. Beliau menyebutkan ayat-ayat ini diiringi dengan hadis Nabi yang menguatkan, semakin menambah pentingnya keutamaan doa yang kita panjatkan itu. Di sini beliau menyebutkan setelah membacakan ayat tentang perintah dan himbauan berdoa, beliau menyebutkan hadis-hadis Nabi tentang pentingnya berdoa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Nabi bersabda, doa itu adalah sebuah ibadah. Doa itu adalah ibadah itu sendiri. Dalam hadis yang lain, ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah inti, otaknya daripada ibadah. Nah, di sini beliau menyebutkan ad-doa huwal ibadah. Doa itu itulah ibadah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dalam hadis yang lain Nabi juga menyebutkan ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya. Doa itu adalah apa? Senjatanya orang-orang mukmin. Wa imaduddin. Doa itu adalah tiang agama. Wa nurus samawati wal ard, dan cahaya yang menerangi langit dan bumi. Itu Nabi menyebutkan doa itu tiangnya agama. Makanya arti sholat itu apa? Yang kita kerjakan 5 waktu ini apa sholat? As-sholat, sholat itu artinya apa? Doaul khair, doa yang baik. Dari awal takbir sampai salam, itu adalah sholat. Dan sholat itu adalah bentuk doa. Makanya doa itu adalah ibadah itu sendiri. Maka sholat bagian daripada doa. Kemudian Nabi juga bersabda, la yaruddul qada'a illa ad-du'a'u wa la yazidu fil umri illa al-birru. Nabi pernah bersabda, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang bisa menangkis atau menolak al-qada'u, ketentuannya Allah Ta'ala, seperti doa itu sendiri. Ini Nabi mengatakan bahwa doa itu dapat menangkis, dapat menolak ketentuannya Allah yang tidak baik untuk kita. Dan tidak ada yang menambahkan atau tidak ada sesuatu amal yang bisa menambah umur seseorang
seperti albirru, berbakti atau berbuat kebaikan, berbakti kepada orang tuanya. Wa qala alaihi salatu wasallam, dalam hadis yang lain Nabi juga masih bersabda, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otaknya daripada satu ibadah. Dalam riwayat yang lain Nabi masih menyebutkan, la yahliku ma'ad du'ai ahadun. Tidak akan pernah binasa seseorang itu bila ia selalu berdoa. Orang yang selalu berdoa tidak akan tertimpa kebinasaan. Wa du'a'u yanfa'u. Maka doa yang dipanjatkan seseorang itu bermanfaat. Mimma nazala, bermanfaat untuk menghadapi apa-apa yang telah turun dari ketentuannya Allah. Jadi kalau sudah ketentuan Allah tuh Allah Ta'ala putuskan turun itu dari langit, itu doa tadi bermanfaat untuk menangkis hal itu. Sesuatu yang sudah diturunkan dari langit itu bisa tertolak dengan doa. Wa mimma lam yanzil, wa mimma lam yanzil. Dan doa itu bermanfaat terhadap ketentuan yang belum turun. Ketentuan yang sudah turun itu bisa tertolak dengan doa. Bahkan yang belum diturunkan itu bisa tertangkis dengan doa. Jadi luar biasa ini kekuatan doa ini, dahsyat, agung. Terkadang kita lupa. Nah, di sini kita diingatkan kembali seperti apa pentingnya doa itu. Apalagi zaman sekarang, senjata umat Islam itu tidak ada lain illa doa, kecuali doa. Ya, Nabi Muhammad SAW itu senjatanya apa? Doa. Nabi Muhammad SAW senjatanya doa. Ada apapun hal yang beliau hadapi, beliau mengangkat tangannya kepada Allah, meminta. Ya, beliau meminta. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan bila Allah Ta'ala menentukan satu perkara, ketentuan kepada umat beliau, maka Nabi selalu menanyakan kepada Allah, ya Allah, ini ketentuanmu ini hak paten atau masih bisa berubah? Kata Allah Ta'ala, ini masih bisa berubah ya Rasulullah. Maka Rasulullah angkat tangan, ya Allah, rubah ini untuk umatku, jangan kau timpakan ini untuk umatku. Nabi angkat tangan. Dalam riwayat yang lain, bagaimana Nabi selalu berdoa di setiap keadaan. Mulai dalam keadaan yang lapang, bahkan dalam keadaan genting, Nabi selalu berdoa. Bagaimana Nabi di dalam perang-perang yang beliau hadapi, Nabi selalu ngangkat tangan. Nabi berdakwah, Nabi selalu ngangkat tangannya berdoa. Nabi masuk ke negeri Taif, mengajak penduduknya beriman. 1 bulan Nabi tinggal di Taif, tapi ternyata penduduk Taif tidak menerima Rasulullah. Dilempari itu Nabi dengan batu sampai beliau terusir keluar dari tanah Taif. Bayangkan seorang Nabi, kekasih Allah, ngajak kaumnya untuk beriman, dibalas dengan lemparan batu sampai berdarah tubuhnya Rasulullah, terusir dari kota tadi. Turun malaikat yang jaga gunung. Malaikat penjaga gunung turun menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Allah melihat keadaanmu dan maha tahu apa yang kau hadapi alami saat ini. Maka saya diperintahkan Allah untuk menghadap engkau. Saya adalah seorang malaikat penjaga gunung-gunung. Ya Rasulullah, jika engkau berkenan, gunung-gunung di negeri Bataha, gunung di negeri Mekah ini, saya angkat dan saya lemparkan ke tengah-tengah kota Taif. Maka habis itu seluruh penduduk Taif dan anak keturunannya. Maka kau katakan, ya saya akan lakukan itu. Apa jawaban Nabi? Tidak, saya tidak ingin itu. Bahkan saya memohon kepada Allah, bila mereka-mereka ini tidak beriman, aku berharap kelak mereka dari tulang sulbi mereka akan terlahir anak-anak keturunan yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Doa dalam keadaan kepepet, dimusuhi, dijahati, Nabi berdoa. Ya, Nabi berdoa. Bagaimana? Diijabahi doanya Nabi. Sejak saat itu tidak terlahir penduduk Taif kecuali beriman semuanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana di dalam perang Badar, bagaimana di dalam perang-perang yang lainnya, itu Nabi berdoa. Ketika Nabi melihat jumlah besar tentara lawan, orang Quraisy itu 1000 orang tentara dan jago perang, sedangkan muslimin cuma 313, maka Nabi mengangkat tangannya. Diceritakan bahwa Nabi itu berdoa sampai selendangnya ini jatuh ke tanah. Saking menyangatkannya beliau memohon kepada Allah, hingga Sayyidina Abu Bakar itu memegang
kainnya Rasulullah itu sambil digerak-gerakkan, ya Rasulullah cukup. Tidak mungkin Allah nyanyiakan permohonanmu, cukup ya Rasulullah, cukup doanya. Apa yang diucapkan Nabi? Ya Allah, aku berharap janjimu, berikan kepada kami kemenangan ya Allah. Kalau sampai yang 313 ini kalah, kalau sampai kami kalah saat ini menghadapi mereka yang 1000 orang ini, maka tidak akan ada lagi orang yang di atas bumi ini menyembah sujud kepadamu. Maka diijabai doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh hidupnya Rasulullah itu untuk mendoakan umatnya. Bahkan nanti di akhir hari kiamat Nabi diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk mendoakan umatnya. Ya, coba lihat bagaimana doa itu inti daripada ibadah. Rasulullah selalu berdoa minta kepada Allah untuk kebaikan kita umatnya. Maka berdoa itu betul kata Nabi, bermanfaat terhadap ketentuan yang telah turun, bahkan yang belum diturunkan Allah kepada hamba. Wa qala alaihi salatu wassalam, dalam hadis yang lain Nabi juga bersabda, ud'ullaha, berdoalah kalian semua itu, wa antum muqinuna bil ijabah, dan ketika kau berdoa maka kalian muqinun, yakini itu. Jadilah kalian ketika berdoa dalam diri kalian muqinun, jadilah kalian orang yang yakin saat kalian berdoa bil ijabah, bahwa Allah akan mengijabai doa kalian. Nah, ini di sini Nabi mengajarkan adab di dalam berdoa. Wa alamu, kata Rasulullah, dan ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala itu la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin sahin, bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak mengijabai doa dari hati seseorang yang lupa, lalai, dan hatinya tidak memperhatikan apa yang mestinya dia ucapkan saat berdoa. Hatinya lalai, hatinya lupa, ya, tidak fokus di dalam doanya. Allah tidak mengijabai. Maka Nabi mengatakan kalau doa itu bagaimana? Yang sungguh-sungguh, yakin dalam hati kalian. Bahkan di sini wa amara alaihi salatu wassalam bi ta'dhimil mas'alah wa bijasmiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau memerintahkan kepada kita saat kita berdoa bi ta'dhimil mas'alah, besarkan yang kau minta kepada Allah, wa bijasmiha, dan yang tekad, yang sungguh-sungguh di dalam berdoa, penuh dengan tekad dan besarkan yang kau minta. Jangan nanggung kalau berdoa itu. Mintalah sesuatu yang besar dan tanamkan tekad yang kuat saat kau berdoa. Itu kata Nabi. Wa alla yaqulal abdu, dan ketika kau berdoa jangan kau katakan Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah ampuni saya jika engkau mau, ya Allah kabulkan doa saya jika kau berkehendak. Jangan. Ini menunjukkan bahwa orang tadi tidak sungguh-sungguh dalam berdoa dan tidak mengagungkan doanya. Orang doa itu jangan pertanggung, kata. Jangan seperti ini. Bal ya'zimul mas'alah. Tekankan kalau kau minta, kuatkan apa yang kau minta kepada Allah. Wa yu'adzibur raghbah, besarkan harapan keinginanmu dari Allah. Wa yalihu fil mas'alah, dan kau betul sungguh-sungguh memaksa kalau minta kepada Allah. Ya. Wa yuqinu bil ijabah, dan tanamkan keyakinan bahwa Allah akan mengijabai doamu. Wa yakunu inda du'aihi hadiral qalbi ma'a rabbih, dan saat berdoa hadirkan hatimu yang fokus, khaifan minar raddi min haitsu ghaflatuh an maula. Tanamkan rasa takut, jangan-jangan saya ini karena lalainya saya, karena saya yang sering berbuat lupa kepada Allah, jangan-jangan nanti Allah tolak doa saya. Wa taksiruhu fil qiyam, jangan-jangan karena kekurangan saya dalam menunaikan kewajiban saya sebagai hamba, saya tidak diijabai oleh Allah. Tami'an fil ijabah, dan masukkan dalam hatimu sangat ingin Allah mengijabai doamu. Wa nailir raghbah, dan sangat ingin Allah Ta'ala memberikan apa yang kau inginkan.
Di kamalil judi wa sidqil wa'di, karena Allah Ta'ala maha sempurna pemurahnya, maha sempurna pemurahnya, dan Allah sangat menepati janjinya. Allah tidak mungkin mengingkari janji. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, bila kita itu berdoa, kita ini dihimbau untuk banyak berdoa. Setiap waktu-waktu yang kita lalui, perbanyak kita berdoa, karena tidak ada yang seperti berdoa. Nabi SAW menghimbau kita agar supaya berdoa. Beliau pernah bersabda, man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Allah Ta'ala itu akan marah kepada hamba yang tidak mau meminta kepadanya. Ya. Allah akan marah kepada orang yang tidak mau minta kepadanya atau berdoa. Beda halnya dengan kita. Manusia akan marah kepada orang yang minta kepada dia. Kita ini kalau ada orang minta-minta marah kita. Tapi Allah kebalikannya. Allah marah kalau ada hambanya yang tidak mau minta. Bagaimana kita tidak mau, Allah tidak mau marah, sedangkan Allah memerintahkan kita untuk meminta. Ia zat yang maha kaya, yang memiliki segalanya. Ulama mengatakan, man lam yatlub syai' la yu'tah. Siapa-siapa yang tidak mau minta sesuatu kepada Tuhannya, la yu'tah, bagaimana ia akan diberi? Dia tidak akan diberi. Maka kita disuruh minta. Wala yuqda hajatun lisakit. Bagaimana orang yang diam kemudian hajatnya akan diberikan? Kita ini punya hajat sama Allah, tapi kita tidak mau minta. Berarti kita adalah orang yang angkuh. Allah menjanjikan pengkabulan. Ya, kata ulama, bagaimana akan diberi orang yang tidak mau minta dan orang itu diam saja? Farfa'u hajatikum ilallah. Maka angkatkan, laporkan hajat-hajatmu kepada Allah. Minta kepada Allah. Bayangkan, Allah itu saking pemurahnya, dan Allah itu selalu mengijabai, menjanjikan ijabah doa seorang hamba, sampai diceritakan innallaha yastajibud doa. Memang Allah itu zat yang selalu mengijabai doa siapapun itu. Wa kaifa wa qad da'a aduwullahi iblisur rajim faqabilallahu du'a. Bagaimana Allah tidak mengijabai doa setiap hamba, sedangkan iblis yang dikutuk itu ketika ia berdoa memohon kepada Allah, gubilallahu du'a, diterima doanya oleh Allah. Iblis itu ketika dia memohon, berdoa, meminta kepada Allah, diterima doanya, diijabai. Dan itu nas dalam Al-Quran, surat Al-A'raf, Allah sebutkan ayat 14 sampai 15. Iblis itu berdoa ketika ia dilaknat, dikutuk oleh Allah. Apa doanya iblis? Qala andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, akhirkan saya nanti sampai hari kebangkitan. Jangan kau matikan saya, panjangkan umur saya sehingga saya nanti bisa sampai akhir, nanti sampai hari kau bangkitkan semua hamba. Andirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah. Tunda umur saya, panjangkan umur saya sampai nanti hari kebangkitan. Itu permintaan saya. Maka apa jawaban Allah? Diijabai. Qala innaka minal mundharin. Kata Allah Ta'ala, engkau termasuk orang yang diakhirkan umurnya. Saya ijabai apa yang kau minta. Iblis saja yang sudah nyata-nyata dilaknat, permintaannya masih diijabai oleh Allah. Wa idza kana Allahu qad istajaba du'a al-aduwil la'in. Bila Allah mengijabai doanya musuhnya yang dikutuknya, fa kaifa la yastajibu du'a 'abidih. Lantas bagaimana Allah tidak mengijabai doa hambanya yang beriman? Wa qad qala ud'uni astajib lakum. Allah sudah mengatakan, berdoalah kalian dan Allah Ta'ala akan mengijabai doamu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala, innal haqqa azza wa jalla idza da'autahu labba da'watah. Arti ayat ini, ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, maka aku akan ijabai. Maksudnya bagaimana? Allah Ta'ala itu jika engkau berdoa meminta kepadanya, labba da'watak, dia akan menerima doamu. Ya, labba itu menyambut doamu. Fa idza qulta, begini, jika engkau mengatakan kalimat doamu, ya Rabb, wahai Tuhanku. Arti ya Rabb itu wahai
Tuhan, ya Rabb wahai Tuhan, atau Allahumma wahai Tuhan kami, maka Allah Ta'ala menyambut doamu. Apa yang diucapkan Allah? Labbaika ya abdi. Labbaika ya abdi. Ada apa wahai hambaku? Labbaika ya abdi. Ada apa wahai hambaku? Fal ijabah labudda minha. Maka menjawab, menyambut doa setiap hamba, maka itu labudda minha. Satu keharusan bagi Allah. Allah pasti menjawab. Ya. Adapun masalah pengkabulan nanti akan ada pembahasan berikutnya. Nanti akan kita bahas. Alhasil intinya penting di dalam kita ini berdoa. Penting di dalam kita ini berdoa. Minta kepada Allah. Kemudian bagaimana adab-adab berdoa tadi diterangkan. Kalau berdoa itu yang sungguh-sungguh. Berdoa itu hatinya yang fokus kepada Allah. Jangan kemana-mana. Kata Rasulullah, Allah tidak mengijabai doa hati orang yang lalai. Ruya anna Musa ra'a rajulan yad'u wa yatadarra'u fi hajatin. Pernah satu ketika Nabi Musa alaihissalam itu melihat ada seorang hamba, seorang laki-laki berdoa, dia merendahkan dirinya di hadapan Allah karena hajat yang dia inginkan. Kelihatan doanya ini seperti sungguh-sungguh, bertadarru', betul-betul dia rendahkan dirinya saat berdoa. Maka Nabi Musa melihat orang ini berdoa kok begitu sungguh-sungguh. Nabi Musa iba dalam hatinya. Ya Allah, kata Nabi Musa, ya Rabb, lau kanat hajatuh biyadi laqadaituha. Ya Allah, saya lihat orang ini doa dengan tadarru', dengan sungguh-sungguh berharap kepada Engkau. Aku lihat orang ini betul-betul merendahkan dirinya meminta kepadamu. Kalau dia ini ya Allah, wahai Tuhan, dia memintanya kepada saya, pasti saya akan kabulkan hajatnya. Wong doanya sampai kayak gini. Kalau dia mintanya kepada saya akan ijabahi doanya. Saya kabulkan, saya berikan apa yang ia minta. Itu kata Nabi Musa kepada Allah. Tapi apa jawaban Allah? Fa'auhallahu ilaih. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa. Ya Musa, wahai Nabi Musa, innalahu ghanaman. Nabi Musa, orang yang berdoa ini dia punya seekor ghanam, kambing. Wa inna qalbahu inda ghanamih. Hatinya terpaut cinta kepada kambingnya. Orang ini doanya seperti itu, tapi hatinya tidak sedang kepada menghadap saya. Hatinya ini kepada kambingnya. Dia ini kemana-mana hatinya itu ada kambingnya. Dia punya seekor kambing yang sangat dia cintai. Ini hatinya sedang bersama kambingnya, tidak sedang bersama saya. Fa'ana la astajibu doa abdin. Bagaimana saya akan mengijabai doa seorang hamba? Yad'uni, ketika ia minta kepadaku, wa qalbuhu inda ghairi, tapi hatinya saat itu tidak sedang bersama aku. Aku tidak ada di hatinya. Yang ada di hatinya miliknya, ternaknya yang ia cintai, yang ia sukai. Perintahkan Nabi Musa suruh merubah hatinya. Itu qalbin lahin ghafil, hatinya lalai, lupa. Bagaimana aku akan menjabai? Fa akhbara Musa ar-rajula bidzalik. Maka Allah, Nabi Musa mendatangi orang tadi. Hei fulan, kalau berdoa hatimu jangan kepada binatangmu, hatimu minta kepada Allah, jangan lalai hatimu. Fanqata'a ilallah faqada hajatah. Maka hatinya diputuskan dari mencintai kambingnya dan dia sambungkan hatinya kepada Allah. Fastujiba faqada hajatah. Maka Allah menunaikan hajatnya orang tadi. Nah, jadi doa itu yang fokus, doa itu yang betul-betul. Jangan doa itu hatinya kemana-mana. Ya, doa itu harus yang betul-betul. Nah, doa yang mustajab itu bagaimana? Doa yang mustajab itu juga yang diantara yang dipentingkan bagaimana melafatkan doa itu dengan benar. Bagaimana melafatkan doa itu dengan benar. Inna ba'dahum kanat lahu hajah wa kana yad'ullah ayyutiyahu hajatah. Dulu ada sebagian orang yang ia itu berdoa agar supaya hajatnya diijabai oleh Allah. Wa yad'u indal Ka'bah, dan dia berdoa di depan Ka'bah. Coba kita bayangkan siapa yang orang yang doa di depan Ka'bah tidak diijabai. Di situ tempat mustajab. Ka'bah itu semustajab-mustajabnya tempat untuk berdoa. Sebaik-baik tempat untuk berdoa. Kemudian orang ini mengucapkan kalimat doanya. Tadi kita baca walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah Ta'ala itu punya nama-nama yang indah. Kalau kalian berdoa, sebut nama-namanya Allah Ta'ala tadi sebagai jalan untuk
diijabahi doa kita. Jadi kalau kita minta kepada Allah, kita baca dulu nama-namanya Allah yang mulia atau Asmaul Husna. Lah orang ini menyebut namanya Allah yang agung. Ya Dzul Jalali wal Ikram. Itu kalimat Dzul Jalali wal Ikram. Wahai zat yang maha memiliki kebesaran dan kemuliaan. Wahai Allah, zat yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Ini kalimat adalah namanya Allah yang sangat agung atau disebut dengan Ismul A'zam, yang mana tidak ada seorang yang berdoa dengan nama ini kecuali diijabahi. Dan Nabi SAW ketika menghadapi keadaan yang genting, keadaan yang mendesak, keadaan yang berat, Nabi selalu menyebut nama ini, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Jadi Nabi kalau kepepet nyebut kalimat ini, agung. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Bahkan ada yang mengatakan kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Sulaiman alaihissalam, kaumnya Nabi Sulaiman alaihissalam yang bernama Asif bin Barkhiyah, itu dikatakan punya nama ini, punya Ismul A'zam. Jadi dia menyebut ini, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Maka ia bisa memindah singgasana Ratu Balqis dari Palestina hanya secepat kedipan mata, diangkat dengan doa namanya Allah Ta'ala ini ke Palestina dalam saat setengah detik saja dengan kalimat ini. Jadi ini Ismul A'zam. Lah orang ini ketika berdoa di depan Ka'bah, dia keliru di dalam membacanya. Kalimat Ya Dzal Jalali wal Ikram ini dibaca dengan tanda dhammah, Ya Dzul Jalali wal Ikram. Salah di dalam pengucapan. Mestinya bukan Ya Dzul Jalal, tapi Ya Dzal Jalali. Jadi salah dia mengucapkan. Hakada, mestinya dibaca dengan fathah, tapi dibaca dengan wawu. Ya Dzul Jalal, mestinya Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Jalal. Falam yustajab lahu. Akhirnya doanya kok tidak segera diijabahi. Hingga akhirnya ada seseorang yang soleh mengatakan, kamu tadi ngucap doa depan Ka'bah keliru. Lah bagaimana yang betul? Mestinya kau ucapkan dengan kalimat fathah, Ya Jalali wal Ikram. Maka begitu dia ulangi kalimat doanya dengan kalimat Ya Dzal Jalali, ujiba doa'u, langsung diijabahi doanya oleh Allah. Jadi bagaimana? Ya berdoa itu ada konun, ada aturan, ada syaratnya. Panjenengan kalau masukkan pin 1 angka kurang, tidak kebuka itu ATM-nya. Jenah ponje, 1 angka keliru. Juga begitu, langit itu ada kunci-kuncinya, yaitu berdoa dengan cara yang baik. Berdoa dengan cara yang baik. Alhasil kembali kepada pembahasan bagaimana itu berdoa. Di sini beliau ternyata menyebutkan kepada kita adab-adab orang yang berdoa. Waqad warada, telah datang riwayat yang menyebutkan annallaha hayyun karim. Allah Ta'ala itu zat yang sejatinya maha hidup dan Allah Ta'ala itu mulia. Allah Ta'ala itu karim, mulia. Yastahyi minal abdi idza rafa ilaihi yadayhi ayyaruddahuma farighin. Allah Ta'ala itu zat yang maha hidup, maha mulia, dan Allah yastahyi, kata Rasulullah, Allah Ta'ala itu malu minal abdi, bila ia melihat seorang hamba rafa'a ilaihi yadayhi, hamba tadi mengangkat kedua tangannya di hadapan Allah. Maksudnya apa? Berdoa. Ayyaruddahuma farighin. Maka Allah malu bila melihat hamba mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, kemudian ia menurunkan tangannya dalam keadaan kosong, tidak mendapatkan apa yang dia minta. Malu. Bukan sifat Allah itu. Allah Ta'ala itu maha memberi, maha karim, maha pemurah. Nah, di sini satu riwayat yang menyebutkan bahwa orang berdoa itu dengan mengangkat kedua tangannya. Kalau ada yang mengatakan Nabi doa kok pakai ngangkat tangan? Doa itu ngangkat tangan. Rasulullah menyatakan dalam hadisnya, Allah malu melihat hamba yang mengangkat tangannya. Apa maksudnya hamba mengangkat tangan? Kemudian Allah malu ia mengangkat tangannya hamba, kemudian dia kembali dengan sia-sia, kedua tangannya kosong, tidak bawa apa-apa. Apa maksudnya mengangkat tangan? Berdoa. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi di dalam perang Badar dan di dalam doa-doanya itu Nabi ngangkat tangannya berdoa
sampai sahabat mengatakan sampai aku melihat putihnya kedua ketiak Nabi itu tampak. Putihnya ketiak Nabi itu kelihatan. Bagaimana berarti Nabi itu ngangkat tangannya sampai tinggi sekali. Sampai putih ketiaknya dilihat oleh sahabat. Jadi tenanan deh doa itu, ngangkat tangan. Maka doa itu sunnah mengangkat tangan. Warda aidan annahu la yad'ullaha da'in illa istajaba lahu. Dan telah datang riwayat bahwasanya tidak ada seorang hamba yang berdoa kecuali disambut doanya oleh Allah, diijabahi. Fa imma ayyu'ajjala lahu masal. Maka bagaimana bentuk ijabah pengkabulan doa itu? Bisa jadi orang ketika dia berdoa, Allah mensegerakan pemberiannya sesuai dengan apa yang diminta. Ya, terkadang orang doa itu langsung diijabahi. Apa yang dia minta langsung diberi. Yu'ajjal, disegerakan oleh Allah. Wa imma ayyudfa'a anhu minal bala'i a'dhama min dzalik. Atau bisa jadi ketika seorang itu berdoa, dia tidak mendapatkan apa yang dia minta, tapi doanya itu dijadikan penangkal bala, bencana yang lebih besar yang akan menimpa diri orang tadi. Tidak diijabahi yang dia minta, tapi doanya tadi jadi penangkal musibah yang lebih besar yang akan menimpa sang pendoa. Jadi jangan heran Pak, mungkin jenengan minta sama Allah, tapi kok tidak diijabahi. Bisa jadi dengan doa tadi Allah menangkis musibah, bala yang hendak menimpa kita semua. Ini bentuk ijabah, bentuk pengkabulan doa. Nah, yang kedua. Yang ketiga, terkadang orang berdoa itu wa imma ayyuddakharu lahu fil akhirah. Yang ketiga, bisa jadi doanya itu tidak diijabahi sekarang, tidak diberikan sekarang permintaannya, tapi ditunda dan disimpan oleh Allah Ta'ala untuk diberikan kepadanya nanti di akhirat, ma huwa afdal wa akmal, dengan pemberian yang lebih utama dan lebih sempurna dari permintaan yang dia minta. Allah akan beri yang lebih baik, lebih utama, lebih sempurna nanti di akhirat. Maka disimpan. Doa tadi disimpan oleh Allah. Wal abdi alla yazala da'iyan mutadarrian fi rakhaihi wa syiddah. Tinggal tugas kita seorang hamba untuk tidak lepas di dalam berdoa, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Terkadang kita ini doa kalau kepepet toh. Padahal doa itu yang terpenting dalam keadaan lapang. Doa yang paling penting itu dalam keadaan lapang. Dalam riwayat disebutkan, siapa yang ia ingat kepada Allah, berdoa ingat kepada Allah di waktu lapangnya, maka Allah tidak akan melupakan dirinya dalam keadaan sempitnya. Kalau kita akan kebalik, nek punya duit, punya kesenangan lupa, nek kepepet baru nangis-nangis minta di sejadah. Padahal ijabah doa ketika sempit, saat kita tidak lupa juga berdoa ketika waktu lapang kita. Itu diantara adab-adab orang yang berdoa. Di sini kayaknya masih panjang nih, pembahasan tentang berdoa. Alhasil intinya jangan kita tinggalkan berdoa. Karena berdoa ini tidak akan binasa, tidak akan rugi orang yang selalu berdoa. Mudah-mudahan Allah selalu ilhamkan lisan kita ini tidak lepas untuk berdoa. Kita berdoa untuk diri kita, berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk saudara kita, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Semoga kita dijadikan hambanya Allah yang diangkat derajatnya, dimuliakan di dunia dan di akhirat berkat doa-doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah selalu memberikan ijabah, pengkabulan terhadap semua doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan doa di pertemuan kali berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.